Halo gan, salam iwa buncit. Video ini bukan soal akuarium yang lumutan ya. Untuk cara penjernihan air juga sudah pernah admin bagikan. Khusus untuk video kali ini kita akan bahas soal pertanyaan yang cukup sering ditanyakan di channel Iwa Buncit. Apa itu? Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwabuncit.com karena di situ admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Follow akun IG admin di @positifadi. Oh iya, like juga fanpage dari iwabuncit.com, yaitu soal apakah lampu UV yang berada di box filter itu bisa membunuh bakteri baik atau bakteri pengurai. Oke, ini adalah susunan atau box filter dari akuarium ikan mas koki admin. Akuarium ini menggunakan box filter berukuran 60 cm karena akuariumnya sendiri punya panjang 60 cm, jadi admin ngepasin pakai yang 60 cm juga. Ya walaupun memang nggak pas-pas banget 60 cm karena kamu lihat di situ ada sekur, jadi memang harus masuk box filternya. Ya jadi sekitar 58-57 cm lah supaya box filter ini masuk di skur akuarium. Nah, kita akan bahas soal lampu UV. Ini dia lampu UV yang sedang admin gunakan. Sengaja nggak dinyalakan karena ini bahaya kalau dinyalakan dalam kondisi terbuka, langsung terpapar ke mata kita. Tapi intinya admin akan coba jawab pertanyaan soal lampu UV ini. Lampu UV ini sering ditanyakan oleh subscriber Iwa Buncit. Min, apakah nggak bikin mati bahaya bakteri pengurai yang ada di dalam akuarium? Gimana kalau misalkan dengan penyinaran lampu UV ini justru sebenarnya membuat bakteri baik pada mati gara-gara sinar yang mensterilisasi ini? Soal ini sebenarnya kalau misalkan admin ada kemampuan, ada ilmu yang lebih, ya ada bagusnya sebenarnya kalau kita teliti langsung ya, menggunakan metode yang valid, metode yang scientific. Namun sayangnya admin nggak punya kemampuan seperti itu, jadi based on pengalaman aja. Dan ini juga sudah berdasarkan pengalaman dari beberapa penghobi ikan mas koki. Nah, buat yang nanyain apakah ini berbahaya mematikan bakteri baik? Secara umum jawabannya tidak. Tenang saja, lampu UV ini memang secara spesifikasi lampu UV ini digunakan untuk menghilangkan jamur, menghilangkan lumut atau bakteri yang melalui oleh lampu ini. Jadi air yang ada di dalam akuarium ini ketika disinari oleh lampu UV, maka patogen-patogen jahat yang sudah admin sebutkan tadi akan mati. Namun perlu kamu ingat bahwa dia membutuhkan waktu untuk penyinaran. Jadi kamu lihat aja di sini airnya mengalir cepat ya. Ya mungkin 1-2 detik masih sempat untuk disinari. Dan itu kalau dipikir-pikir secara logis, dari 100% mungkin gak bisa dibilang 100% bisa membunuh total. Jadi ya mungkin maksimal sekitar 80 atau 75%. Dan sisanya kembali lagi ke akuarium. Nah, berbicara soal bakteri baik, memang di dalam akuarium ikan mas koki, bukan akuarium ikan mas koki saja ya, tapi di semua akuarium ikan hias, itu lama-kelamaan akan terbentuk yang namanya bakteri baik. Dan bakteri baik itu sangat berguna sekali untuk mengubah amonia yang ada di dalam sini menjadi nitrit, kemudian nitrat, supaya nggak bikin ikan mas koki mabok atau mati atau keracunan amonia. Nah, bakteri baik ini selain ada di dalam akuarium, juga sebenarnya ada di media biologi. Ya, perlu kamu ingat bahwa media biologi yang kita gunakan, semisal bioring, biobol, kristal bius, perbio, karang jahe, dan lain sebagainya, itu sebagai rumah bakteri baik. Oleh karena itu, penempatan lampu UV ini sangat-sangat berpengaruh sekali ketika kita menggunakannya. Kalau kamu pikiran aja, misalkan lampu UV ini kita taruh di depan, di sini kita taruh di sini, anggap aja posisinya tadi kita taruh di sini, maka bakteri baik yang masuk itu akan terlebih dahulu terkena sinar lampu UV. Dan mungkin sedikit banyak bakteri baik tadi akan ikut mati terpapar oleh sinar sterilisasi lampu UV. Kemudian baru masuk ke media biologi, tempat rumahnya bakteri baik. Namun karena kita taruh di akhir, maka sebelum bakteri baik tadi tersinari,
itu terlebih dahulu bakteri baiknya sudah singgah, menetap, dan berkembang biak di dalam media biologi. Jadi jangan khawatir soal kamu yang sering bertanya, Min, apakah bikin mati lampu UV ini ke bakteri baiknya? Tenang aja, kamu sudah menaruhnya itu tepat di posisi belakang dan sudah melalui rumah bakteri terlebih dahulu. Jadi bakteri baik itu sudah ada di dalam rumah bakteri, di dalam media biologi. Dan untuk lampu UV-nya tetap aman, dia berfungsi dengan baik. Dia nggak membunuh bakteri baik secara keseluruhan karena kita punya stok cadangannya ada di media biologi. Admin yakin juga sebenarnya di dalam sini masih ada bakteri baik. Jadi nggak 100% dia hilang karena itu tadi admin sebutkan tadi, waktu penyinaran di sini juga relatif cepat sehingga nggak bisa benar-benar total 100% bakteri baik itu bakteri baik, patogen itu bisa hilang sempurna. Jadi perlu sirkulasi berulang-ulang supaya bakteri tadi, baik yang jahat maupun yang baik, itu tereliminasi atau mati. Ya, penjelasan admin mungkin agak sedikit jelimet ya. Namun intinya tenang aja, lampu UV nggak membunuh bakteri baik secara umum karena kita punya rumah bakteri. Maka dari itu perbanyak media biologi di dalam box filter kamu, baik itu box filter seperti ini atau kamu mau menggunakan filter samping atau sun filter. Intinya kalau kamu menggunakan lampu UV, taruhlah posisi lampu UV ini di terakhir, di belakangan. Buat kamu yang menggunakan filter samping bisa digabung di dalam pompa celup, atau mungkin kamu sediakan ruangan yang penting di akhir bukan di awal. Selain yang sudah admin sebutkan tadi, menaruh lampu UV di depan juga bisa membuat lampu UV cepat kotor. Karena kenapa? Karena ya air dari dalam akuarium ini akan banyak mengandung kotoran-kotoran, baik itu yang kasar, yang halus, dan itu akan mengendap dan menempel di lampu. Kalau dibikin di akhiran seperti ini kan, kotoran-kotoran kasar yang kasat mata itu sudah nggak terlalu banyak lagi, bahkan bisa dibilang sudah bersih. Ya, semoga video ini menjawab pertanyaan kamu soal yang sudah disebutkan tadi. Jika ada yang keliru, silakan kamu koreksi di kolom komentar, atau mungkin mau nambahin data yang lebih valid lagi, silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs iwakbuncu.com karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat dan see ya.